Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hijau. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di podcast Ngopi Sore bersama kami dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Saya Sharon. Hari ini saya ditemani oleh beberapa rekan kami, yaitu ada Mbak Rina, ada Pak Agung, dan ada Mbak Mela. Langsung aja kita perkenalan satu-satu ke teman-teman di sini. Mulai dari Mbak Rina dulu. Apa yang dikenalkan nih? Iya, namanya, kerjaannya sehari-hari apa gitu kira-kira? Saya Rina, salah satu dari staf dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, terutama di unit Hutan Adat. Nah, ini ada bos saya yang lebih paham soal Hutan Adat. Iya kan, Mbak? Enggak juga. Ini ya, kalau mau cerita-cerita soal hutan adat, verifikasi, pengalaman itu lebih banyaknya Pak Agung ini. Oh iya, boleh. Terutama hal-hal mistik. Ya kan, masih ingat kan Pak gimana penginapan di hotel berbintang 5 itu kan yang di Sanggau? Bukan main. Kita lanjut kepada beliau ini. Perkenalan dulu boleh Pak? Boleh. Bapaknya. Halo teman-teman, Sobat Hijau. Saya Agung, saya sehari-hari juga sama dengan teman-teman ini di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Saya sehari-hari juga di Subdit Hutan Adat bareng teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sharing soal pengalaman-pengalaman pada saat kita melakukan verifikasi lapangan gitu. Kurang lebih begitu sih. Oke. Terus Mbak Mela? Halo Sobat Hijau, nama saya Mela Herlina. Saya sama juga sama teman-teman dan Pak Bos saya, Pak Agung. Saya di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, tepatnya di Subdit Hutan Adat. Oke. Jadi intinya job desk dari Subdit Hutan Adat itu apa ya kira-kira Mbak Rina? Ya tentunya menerima usulan-usulan terkait penetapan hutan adat. Kita dari hutan adat baru kan kita cek baik dari subjeknya atau objeknya. Ya paling itu sih. Berarti ke lapangan ya itu ya? Ya tentu pastilah harus ke lapangan. Harus kita cek baik subjeknya atau objeknya. Kalau di lapangan tuh sama siapa aja berangkatnya, terus persiapannya gimana gitu? Persiapannya ya udah pasti kita koordinasi dulu sama pemerintah daerah, unit-unit terkait juga kita libatkan dalam proses verifikasi, terutama dari pengusulnya, pemangku adatnya juga kita libatkan juga, semuanya kita libatkan unsur-unsur terkait untuk melakukan verifikasi, identifikasi baik masyarakat hukum adatnya ataupun wilayah adatnya, terutama hutan adatnya. Kalau di lapangan sendiri tuh gambarannya ngapain sih kalau misalnya buat kita yang misalnya belum pernah ikutan gitu kan, ngapain sih kalau ke hutan itu biasanya apa aja yang dikerjain? Nah, kalau cerita ke hutan ngapain aja biasanya tetangga sebelah ini boleh, yang bapaknya lebih tahu nih soal, mungkin udah sangat dekat dengan namanya pacet ya Pak ya, karena Bapak salah satu adalah makanan pacet. Lebih duta pacet kali ya, bukan main. Duta pacet. Iya. Perlu diketahui Gimana, Pak? pacet itu lintah kan ya? Iya. Kecil. Gimana Pak? Gimana Pak? Jadi Ya gini, ya, alhamdulillah ya. Kita berempat ini dan teman-teman yang lain, kita berada di direktorat yang benar-benar langsung turun ke lapangan, itu alhamdulillah. Dan kalau kita sering lihat TV ada program jejak petualang atau My Life My Adventure dan macam-macam gitu, itu kita ngalamin beneran gitu loh. Kalau mereka demi konten atau demi untuk acara TV, kita memang pekerjaannya seperti itu. Kalau kita demi apa nih Pak? Demi cuan. Demi Iya. output. Bukan, maaf, ini lebih ke mencari nafkah ya. Kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, cuman caranya seperti yang kita lihat di petualang demi ini seperti dong Pak, itu. demi masyarakat adat ya. Demi masyarakat Iya. adat tentunya. Cuman kan ya memang kita nggak pernah kepikiran, dari dulu kita nggak pernah kepikiran kita mendatangi lokasi-lokasi yang paling ekstrim sekalipun dengan kondisi yang sangat terbatas gitu. Kita jadi tahu ternyata saudara-saudara kita yang di pedalaman sana itu seperti itu kondisinya. Nggak ada listrik, air susah, infrastruktur sangat terbatas gitu loh, bahan makanan susah dan sangat terbatas, dan kita mengalami ke lokasi-lokasi tersebut. Artinya
pengalaman yang sangat-sangat berharga, meskipun tentu ada dinamikanya, ada suka dukanya, tapi ya kita jalani, namanya juga mencari nafkah gitu ya. Tapi itu harus berarti di hutannya biasanya nginap ya? Oh iya. Nginap berapa Iya, lama kita gitu nginap ya? rata-rata ya 3 sampai 4 hari kita di rumah masyarakat, berbaur dengan mereka, mendalami kehidupan adat mereka seperti apa, kemudian kita juga berinteraksi dengan pemerintah desanya seperti itu, kemudian kita juga melihat langsung klaim-klaim lokasi yang mereka anggap sebagai hutan adat itu seperti apa, kita harus melihat langsung bukti interaksinya. Apakah ini layak atau cocok disebut sebagai hutan adat atau enggak. Nah itulah kita yang kemudian menentukan seperti itu. Nah, pengalaman yang sangat berharga. Jadi teman-teman yang Pengalaman yang paling berharga apa Pak? Dari seluruh selama verifikasi di lapangan pasti ada lah sesuatu. ada lah, ya. pernah dulu saya di Kalimantan Timur dulu ya. Jadi saya merasa pernah di suatu tempat yang dimana duit kita tuh nggak ada artinya. Jadi saking jauhnya, itu perbatasan dengan Malaysia tuh bahkan. Jadi kita datang, berangkat dari Jakarta jam 3 pagi karena harus ke Balikpapan. Kemudian dari Balikpapan kita sampai di sana jam 8 pagi, kita harus perjalanan darat 3 jam. Habis itu setelah perjalanan darat 3 jam sampai di Samarinda, kita harus lanjut lagi perjalanan darat 16 jam sampai di kota Melak, namanya di Kutai Barat, 16 jam waktu itu. Kemudian istirahat karena sudah dini hari, paginya jam 8:30 pagi itu kita harus ke pelabuhan kapal gitu, ke dermaga kapal. Kita harus naik perahu speedboat itu kurang lebih selama 1 hari penuh. Mendarat di sungai itu sudah jam 4 sore, lanjut lagi jalan kaki, ketemu dengan masyarakat Dayak di sana ya. Itu jadi kita memang benar-benar ekstrim sekali medannya. Benar-benar pengabdian padamu negeri ya Pak ya? Padamu negeri. Padamu negeri. Ya mencari nafkah juga sih. Iya, tapi betul. Nah, Mela nih mungkin pernah lebih heboh Kalau lagi. iya Mela punya pengalaman apa yang nggak bisa dilupain atau nggak yang kira-kira agak ekstrim atau yang menarik gitu? Yang bisa di-share. Ekstrim tuh yang pertama kali gabung di hutan adat ya. Pertama awal-awal digabung di hutan adat itu kan kita vertek ke Sungai Utik. Yang filmnya ya mungkin udah viral kan ya dari dulu gitu. Nah itu tuh saya diajak sama Pak Agung nih. Wow. Kamu kuat nggak fisiknya? Waduh, saya kurang tahu sih Pak. Nanti saya coba aja. Nanti nginep di hutan loh. Waduh, saya udah panik itu. Awalnya udah panik. Aduh, Pak jangan nginep atuh Pak. Saya cewek sendirian tuh Pak. Gitu. Ya udah akhirnya kita berangkat tuh ke lapangan. Ke lapangan ada pacet, menyisir sungai, ngelewatin tebing-tebing, bener-bener jalan kaki itu. Cuman untuk buat untuk cross check lokasi usulan hutan adat, objeknya gimana, hutannya gimana, lokasinya, tata batasnya bener apa enggak, terus masyarakat di dalam hutannya itu bagaimana gitu kan. Nah di situ tuh kita bertemu dengan orang-orang baru, cari pengalaman baru kayak gitu tuh bener-bener menyenangkan sih, walaupun bener-bener capek sih karena Pak Agung di akhirnya untungnya saya tidak menginap gitu. Itu aja sih. Jadi yang rimbawati ya? Iya jadi rimbawati. Awalnya takut tuh Pak, saya nggak usah ikut Pak karena kan menginap saya cewek sendiri, masa di gubuk saya menginap cewek sendiri. Ya akhirnya alhamdulillah tidak menginap. Tapi kan terbayarkan waktu itu di Sungai Utik dengan suasana alamnya ya. Iya, yang itu sungainya benar-benar sungainya jernih bening banget. Itu benar-benar dijaga itu masyarakat adatnya, sungainya benar-benar jernih, gunungnya juga bukit-bukitnya bagus gitu. Anak-anaknya juga menjaga hutan. Kalau Mbak Seron sendiri ini udah nanya-nanya kita. Kayaknya udah baru Gantian dong. Oh, iya. Saya harus cerita ini pengalaman berharga. Iya, kalau saya sendiri kan kebetulan baru bergabung ya, terus baru pertama kali ikutan Vertek dan ternyata itu benar-benar berpetualang, kayak mendaki gunung, lewati lembah Jahatori ya. Jahatori, bener. Naik sampan sampai 4 jam untuk sampai lokasi itu luar biasa sih. Yang sampannya benar-benar cuma satu orang, satu baris itu kan, yang nggak bisa bergerak gimana-gimana, cuma 4 jam itu benar-benar jadi Pegel. pengalaman. Iya, pegel Pak. 1 jam Pengalaman. pertama masih foto-foto ya, masih foto-foto. Sejam kemudian udah Manyun. tidur. Lebih ke tidur sih Pak, Bener, ngantuk bener. kan di sungai kan, ada angin gitu. Ujung-ujungnya kehujanan di atas kapal. Jadi kayak nggak bisa kemana-mana, ya udah. Tapi itu benar-benar
kayak akhirnya merasakan yang namanya pengalaman masuk hutan, karena kan saya emang backgroundnya juga bukan yang berbau dengan kehutanan segala macam gitu kan. Jadi kayak wah ternyata di Indonesia ini kaya ya, dan masih banyak orang-orang yang jauh banget hidupnya dari kota, ternyata berbeda banget 180 derajat hidupnya dengan kita gitu kan. Nah, kalau Mbak Rina dari sisi masyarakatnya sendiri, subjeknya sendiri tuh kesannya gimana pas ketemu orang-orang di sana? Kalau ketemu kita tentunya sama masyarakat adat di sana, sama ketua adatnya, pemangku adatnya. Kita lihat kondisi masyarakat di sana, apakah memang masih berbentuk paguyuban. Kita tanya juga interaksi mereka dengan hutannya itu seperti apa gitu kan. Apakah mereka memang masih melakukan pemungutan hutan. Karena gimana pun masyarakat adat itu pasti erat hubungannya dengan hutannya gitu kan. Karena sumber makanan, pangan itu semuanya dari sana, dari hutan adatnya mereka. Dan biasanya mereka juga punya tempat-tempat yang disakralkan, terutama di dalam hutannya. Tempat mereka berdoa, upacara itu kita semua cek, kita lihat kondisi di lapangan seperti apa, terus interaksinya sih yang jelas gitu. Kan kalau misalnya kita yang apalagi hidupnya biasanya di kota di Pulau Jawa tuh saya rasa nggak ada deh pelosok-pelosok yang hampir nggak terjamah oleh modernisasi lah gitu kan. Kalau misalnya yang di pulau lain selain Jawa kan masih ada tuh gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang masih ada nggak sih, masa sih, bener nggak sih kalau orang-orang tuh masih hidup misalnya yang rumahnya masih kayak gitu atau nggak hidupannya kayak gitu. Gimana Pak menurut Bapak pendapatnya? Ya, temuan yang sangat menarik ya. Kebetulan setiap kali verifikasi atau turun ke lapangan, saya selalu kebagian job, bagian objeknya ya, lokasi klaimnya ya itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana membuktikan klaim yang peta yang sekian ratus ribu hektar atau berapa puluh ribu hektar, kemudian kita membuktikan interaksi masyarakat adat tersebut dengan areal yang mereka klaim, kawasan hutan yang mereka klaim menjadi hutan adat tersebut. Dan banyak tempat memang menariknya bukti-bukti itu ada beneran gitu loh. Bagaimana kita bisa menemukan bekas kampung tua, makam-makam leluhur mereka, bekas-bekas kebun mereka, bekas-bekas interaksi dalam bentuk situs-situs arkeologis dan yang lainnya itu banyak kita temukan. Jadi kita menariknya seperti itu. Tapi memang tantangannya memang ya itu butuh fisik dan energi yang sangat kuat sih memang, sehingga memang harus dipersiapkan dengan matang untuk teman-teman yang ke lapangan. Jadi supaya kita bisa benar-benar dengan masyarakat menyatu dengan mereka, sambil berinteraksi dengan mereka, sambil jalan sambil menanya-nanya, ini apa sih, Anda ngapain di sini, kemudian interaksi apa yang ada di sini, apa buktinya, segala macam itu kita bisa menyatu dengan mereka. Jadi kita juga berempati juga dengan mereka. Ternyata seperti ini keterbatasan mereka di tengah serba kekurangan dan keterbatasan mereka, ternyata mereka mampu menjaga hutan adat itu. Karena logikanya kalau mereka bukan masyarakat adat atau mereka nggak mampu, itu barang hutan itu udah pasti rusak dari dulu. Nah, apalagi masyarakat kan juga tentu BU gitu loh ya, pasti gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Iya. Lalu kan kalau misalnya Indonesia ini kan budayanya beragam. Kalau masyarakat adatnya sendiri dari satu tempat dan tempat lain itu kira-kira punya kesamaan atau memang benar-benar berbeda atau bagaimana tuh Mbak? Pasti berbeda ya Pak, termasuk dari objeknya juga pasti berbeda, karena budaya juga berbeda, mulai dari tata kelola adatnya juga mereka punya aturan-aturan masing-masing, seperti mana zona yang bisa dimanfaatkan, mana yang memang disakralkan, itu mereka berbeda pastinya. Kalau kita kan sebagai pendatang gitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nggak kalau datang ke sana, atau misalnya harus melakukan ritual apa dulu atau bagaimana? Ada contoh-contohnya nggak di lokasi mana yang kira-kira paling diingat gitu? Banyak sih. Kalau misalkan ini coba Pak Agung nih, contohnya Pak Agung. Kalau kemarin kita ini ya Pak ya, misalkan kalau kita datang ke satu lokasi, otomatis kita harus kulonun lah. Kalau orang itu kulonun sama pemangku adatnya, sama ketua adatnya. Kita tanyakan dulu mana yang bisa kita
lakukan verifikasi, mana yang nggak boleh itu pasti mereka akan menginformasikan. Kalau misalkan semacam kayak di Kampung Kuta itu ada hari-hari yang memang tidak boleh dimasuki kan. Kalau nggak salah hari Rabu ya Pak ya, Rabu dan Hanya boleh masuk di hari Senin sama Jumat. Di luar itu nggak boleh. Konsekuensinya tuh apa tuh kira-kira? Ya konsekuensinya sih pasti kalau orang sana tuh ya pasti akan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan lah. Masuk ke dalam hutan pun kan harus ada ritualnya. Itu kan kita memang harus menyesuaikan dengan adat istiadat mereka gitu. Karena memang percaya nggak percaya, tapi lebih baik karena kita masuk di tempat yang baru, apakah ibaratnya masuk di rumah orang yang kita sebagai pendatang, jadi kita harus mengikuti tata keramanya mereka, adatnya mereka gitu ya, agar kita datang juga dengan selamat, dengan santun, pulang juga dengan selamat juga, jadi nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Ada status yang tidak harus kita jaga, apa Pak? Jaga lisan kita. Jaga lisan. Jaga lisan kita, itu yang harus kita perkuat ketika masuk ke dalam hutan ya Pak. Iya, benar. Karena kalau tidak dijaga gimana Pak? Ya itu Sudah dia. merasakan. Sudah merasakan berkali-kali. Ada Pak ceritanya? Oh pernah tuh. Jadi kalau Gimana di itu, Pak? di Kalimantan Barat, waktu itu Kalimantan Barat. Jadi waktu itu kita karena memang buru-buru atau gimana, kita men-skip ritual adat dari masyarakat Dayak di sana, kemudian kita asal nyelonong masuk aja, kemudian bener kejadian gitu loh. Kita ngomong, wah sore-sore gini enaknya ngopi ya di dalam situ. Ternyata bener, kita ngopi di situ, cuman mobilnya mogok, terperosok di situ, tidak bisa keluar dari situ, hujan deras dan kita harus nginap di pondok di tengah sawah masyarakat dan itu tidak ada bantuan apapun. Akhirnya kita disajikan menu spesial di sana, sup tupai. Tupai ya. Itu tupainya hasil berburu apa gimana Hasil Pak? berburu. Harus Ditangkap di sana. Ditangkap langsung. di sana, disajikan ke kita dalam bentuk tupai Rasanya sup. gimana Pak? Sob? Rasanya kurang roiko kayaknya ya. Roikonya agak Ada kurang. bumbunya nggak pakai bumbu juga lagi. Boro-boro itu udah bener-bener makanan darurat yang ada di situ. Nggak Ya, kebayang. artinya memang harus kita mengikuti apa itu ritual adat setempat. Kalau mereka bilang jangan ke sini ya jangan ke situ, jangan ngomong A B C D itu ya jangan ngomong juga. Kemudian jangan kita melakukan ini di situ ya kita harus ikuti. Kalau enggak ya seperti itu terjadi hal-hal yang ya pokoknya kita musibah lah. Untungnya alhamdulillah masih bisa kembali dengan selamat lah. Tapi itu pengalaman lah untuk di tempat lain jangan seperti itu. Untuk lebih hati-hati di kemudian Benar, harinya ya Pak. benar. Terus ada lagi yang mau diceritain Teh, pengalaman apa ya, atau Mela ada lagi? Apa tuh ya? Kira-kira. Udah kayaknya. Kan baru belum lama ya ikut kan, gimana pengalamannya sampai yang terakhir, seru, ke tempat mana aja? Mungkin ke tempat mana aja tuh kita pernah tuh Maluku Papua di mana ya Pak itu Pak? Hukuruli. Utumori Uturila. Ya itu juga Ambon. di Ambon Ya. di Ambon itu juga bagus Maluku itu Tenggara. Maluku Bukan Tenggara. Maluku yang pertama. Ya. Ambon. Ya di Ambon itu Ambon. bagus itu kawasannya, dia juga sangat menjaga hutannya. Ada ritualnya juga. Pas itu pengalamannya pas waktu puasa ferlengnya. Bener-bener pas Iya. puasa. Jadi ya Itu lumayan. pengalamannya pas puasa tuh gimana? Berarti harus sahur di sana, buka di sana, makannya susah nggak tuh? sahur bisa. Kebetulan itu lokasinya dekat kan, jadi dekat dengan kota. Kita bisa bolak-balik. Ada juga yang pas waktu puasa itu pas di lapangannya kita naik ke hutannya itu pas kita puasa, tapi alhamdulillah kita kuat. Masih kuat lah Masih ya. kuat. Belum Terus di yang situ terlalu ekstrim banget ya, ininya ya jalurnya. keagamaannya juga saling menghargai. Di situ kan di situ ada gereja, tapi mereka itu mempersilahkan untuk orang Islam di dekat situ untuk sholat di situ gitu. Untuk buka puasa mereka juga menyiapkan walaupun mereka berbeda agama. Bukan main. Subhanallah. Gitu, Pak. Dan Iya, pantainya pejuang bagus. hutan adat. Iya. Pejuang tanah ada. Terus kalau lokasi yang paling jauh sejauh ini di mana tuh Pak? Kan biasanya kalau mungkin Pak Agung kali ya yang paling banyak Iya. Saya rekor saya masih di Papua. Oh. Papua Barat terutama, Teluk Bintuni. Itu gimana Pak? Beda banget nggak kalau misalnya yang di daerah Papua sama Kalimantan tuh? Sebetulnya secara fisik, secara medan itu ya memang ekstrim ya. Cuman yang mengkhawatirkan ya memang masalah keamanan sih. Iya. Itu saja kalau Bang. Mudah-mudahan ya ini buat
teman-teman yang di Papua Barat apabila mudah-mudahan kondisinya segera membaik, segera aman kembali. Jadi kita masih punya utang banyak nih usahaan hutan adat di Papua dan Papua Barat. Praktek di sana Kita ya, mau Pak? ke sana juga, aduh, karena kondisinya masih seperti ini ya kita nunggu reda dulu, nunggu aman dulu. Apabila sudah kondusif, mungkin baru bisa kita follow up ke sana gitu. Sejauh ini udah berapa banyak nih yang udah di Fairtech atau sudah Sudah ditetapkan. Kurang lebih sudah 108 unit. Unit. Berarti hebat sekali ya tim kita. Wih, Tangan dulu dong. Itu semuanya yang ditetapkan udah harus Sudah dilalui Fairtech dulu ya berarti. Pasti, Coba pasti, bayangkan ya. dan timnya cuma sekecil ini ya. Kita berapa orang sih teh totalnya ya? Kurang dari 20 orang. Ya kurang dari 20 orang untuk 100 lokasi yang medannya tuh susah-susah, terjal-terjal yang harus di lapangan tuh sampai berhari-hari ya. Pak, rekor paling lama berapa lama di lapangan? Di lapangan waktu itu 13 hari Oh, di Toba Taput. Waktu itu karena lokasinya ada 20 lokasi dan udah split tim juga dan kalau secara medan sih tidak terlalu berat, cuman karena memang waktu itu 20 lokasi jadi membutuhkan waktu yang lama. wah benar-benar padamu negeri. Padamu Negeri. apa Pak? Tapi ya kadang-kadang gitulah, kadang tebal kadang tipis gitu loh. Maksudnya semangat kita Oh, iya, untuk iya. memverifikasi. Kalau pas tebel ya tebel, cuman kalau pas tipis ya Awal-awal tipis semangatnya Pak tinggi gitu, ya, Pak. gitu iya tipis Pak gitu. Ya 1 sampai 4 hari itu masih Boleh. tinggi semangatnya. Lama-lama Dan menipis 5 memang. hari, Oh, iya, Itu, iya, itu. Ingat keluarga di rumah. Dukanya kalau dukanya tuh apa biasanya Pak? Yang paling berat kalau di lapangan tuh apa tuh? Susah sinyal. Nah, iya, itu detok dia. ya. Akhirnya detok medsos gitu. Benar-benar. Susah sinyal. Saya juga baru ngalamin karena yang namanya benar-benar SOS, bahkan telepon yang biasa aja sama SMS aja nggak bisa sama sekali. Benar-benar SOS garis semuanya nggak ada, bener-bener nggak ada sama sekali udah. Jadi handphone tuh kayak bener-bener cuma buat pajangan sama buat foto-foto. Bener-bener. Udah itu udah aja, nggak ada yang lain. Dan update-nya setelah Fairtech. Iya, Update-nya bener. setelah dapat sinyal. Pas sudah masuk dapat Iya. sinyal, tiba-tiba banyak tuh yang masuk tung gitu kan. Bener-bener. itulah ketika kita pasang di medsos itu yang enak-enak Iya. ya. Padahal yang susah-susahnya itu. Nah ini Skip bener-bener ini nih. relate banget nih. Jadi Suka duka orang-orang di tuh, sana. "Wah, kok enak ya gitu kan. Padahal yang Kalau- macet kalau lah. Di balik Betul, sebuah betul, foto betul. ada perjuangan. Ah ini quote yang menarik, ini quote yang menarik. Kalau misalnya sukanya mungkin kayak ke tempat baru, jadi kayak study tour, jejak petualang gitu ya, kayak my work, my adventure, asik. Ya, lebih ke apa, banyak tempat-tempat yang bisa jadi Nah, wisatanya sebenarnya betul. kan. Cuma ya itu susahnya itu ya, jalan-jalan ke sananya. Oke. Jadi ini kita Boleh. jadi itu kurang lebih cerita-cerita kita dari Direktorat Penanganan Konflik Tenuriale dan Hutan Adat, khususnya Subdit Hutan Adat. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Mbak Rina, Mbak Mela, dan teman-teman kita semua yang udah sharing-sharing juga. Terima kasih juga untuk Sobat Hijau yang udah menonton podcast kali ini. Sekian, makasih. Oke, sampai jumpa.